Waduh, Waduh. Alah, si Yasmin mana? Kembaran aku Yasmin. Dia nggak ada di sini. Adanya aku. Masalahnya apa? Telan bang. Piraja, padahal dia sudah memegang alat yang dimaksud, segel Chidori. Anjing gua sebelum budi. Guys, sekarang gua tahu kenapa di daerah gua nih lebih tepatnya koneksi jaringan leletnya selelet-leletnya. Setiap hari yang gua keluhkan ada, apalagi posisi di lokasi gua sekarang. Di lantai 2 saja gua pakai koneksi HP tidak bisa, harus pakai wifi. Gua pasang wifi yang 100 Mbps pun keluarnya tetap segitu. Di atas itu juga tetap. Lu mau pakai 500 Mbps pun yang keluar tidak sampai segitu, paling 50%, mentok-mentok kadang 30%. Setelah gua cek-cek, ternyata Indonesia termasuk salah satu harga internet termahal se-Asia dan terlelet kedua menurut data yang gue baca, terlelet dan termahal. Nih gue kasih tahu, hitung-hitungannya itu bisa jadi kalau Indonesia itu 6.809 per Mbps. Di Filipina itu 2.325, di Malaysia itu 1.494, Vietnam itu 664, Singapura 498, Thailand 332. Why kita bisa jadi termahal dan terlelet itu gua nggak tahu. Ini berdasarkan dari data dari berita yang gua baca dan seperti yang kita rasakan juga. Kayaknya begitu gitu. Karena gua dulu pas ke KL, kok kayaknya jaringan di sini tuh apa-aman aja gitu ya. Kayak nggak pernah ngaruh, di tempat rame tuh lelet gitu. Kalau di kita kan biasanya kalau misalkan rame dikit langsung lelet kan. Itulah guys, karena rakyatnya banyak banget yang pakai VPN nonton film biru. Wow. Stop film biru teman-teman ya. Mending nonton Bapak Sabut People, oke? Thank you udah nonton. Yang udah Bapak Sabut People stop.com. Terima kasih teman-teman ya. Kemarin kita baru ada diskon besar-besaran juga teman-teman. Mungkin hari itu ada bakal diskon ada di sini, dan let's go yang mau top up dan klik like, subscribe, let's go. Kita reaction meme mentol jiwa dari kalian. Habis makan pisang 3 biji, semangat kembali pulih. Mari Apa kita selamat? senam pagi. Selamat. Bentar lu nih, Mat. Tuh pisang lo makan apa lo colok? Nggak mungkin makan pisang jadi begitu. Sakit ini belakangnya. Oh shit. Waduh, sorry, Mat. Aku alergi, Mat. Nengok-nengok kayak gini, Mat. Motor-motor bagaikan obat nyamuk. Kenapa ini? Malah atraksi, Mas. Apaan anjing? Pemain pedal lo, pemanasan dulu begini. Malah gini doang, bukan minta maaf dulu sama pengendara yang lagi nungguin. Ramai gerakan stop tot. Ya, ini baru kita respect ya. Nah, gas bang, suruh mundur. Aku tuh nggak ngerti loh. Ini mobil pribadi ya. Dia pakai rotator. Kita bodo amat ya Pak. Kita nggak peduli yang di dalam ini mau pejabat kayak mau petinggi apa kayak. Kita bodo amat ya Pak. Kita juga bayar pajak Pak. Terus Bapak maunya didahulukan. Urgensinya apa gitu kalau sampai truk-truk ngalah gitu. Dia ngarep truk-truk ini pada ngerobos dari hutan-hutan gitu cok. Ih sumpah anjir. Nggak pantas banget kenapa orang-orang begini dikasih rezeki sama Allah banyak sampai bisa beli mobil gitu ya. Habis pikir kok guys. Di jalan arogan gitu loh. Terus dikira tuh kita nih masyarakat ini NPC apa ya anjing ya. Bisa kayak ngebak lewat di bawah aspal gitu. Kami pun pengguna jalan Pak. Jalan dibuat dari pajak rakyat juga kok. Ya ampun. Nah, ini dia nih, bikin apa ini adik-adik? Jangan anak-anak sih kayaknya nih. Jangan anak-anak ini. Apa ini? Wih. Bukannya tuh yang ada di es krim itu nggak sih? Selama ini yang kalian makan bro. Ih, kakinya lo mas. Kakimu itu lo.
Percikannya tuh menempel ke kukunya dan jatuh lagi ke lantai dan menempel. Aduh. Bagus. Ya ini mungkin di luar negeri ya guys. Yang di Indonesia kan kita nggak tahu, mungkin higienis bikinnya guys. Ini kan luar negeri. Kan nggak mungkin yang gini doang import ya. Itu di sana kali ya. Jadi memang menjadi Menteri SDM itu tidak hanya cukup menguasai buku, tapi juga harus menguasai lapangan. Dan lapangan itu berhadapan dengan pemain-pemain. Dan pemain-pemain itu yang bisa hadapi hanyalah orang yang biasa bermain atau berkawan sama pemain. Hah? Gimana Pak? Dan pemain-pemain itu hanya bisa dihadapi oleh orang yang biasa bermain atau orang yang biasa bermain dengan pemain. Oh, apa ini maksudnya? Bapak ini sebagai apa di sini? Bingung kami jadinya ini. Ini aku, hari pertama di Jawa. Orang Jepang pindah ke Jawa D1. Action. Ini aku hari kelima di Jawa. Acu. Curiga nih. Aku 2 bulan di Jawa. Hacing. Cing, udah beda ya. Kita sing bonteni ya. Dino kaping 1000 ning Jawa. Udah dalam pikiranku. Waheng itu adalah suara bersinnya orang Jawa, guys. Waheng. Nah, pasti gitu. Itu udah fix. Kalau kalian mendengar ada suara bersin waheng, nggak mungkin Sunda itu, udah pasti Jawa. Pak, saya mau nanya berapa kerugian negara atas adanya tambang ilegal di negara kita? 300 T. Kerugian negara sudah. Nah ini loh yang dimaksud Pak Bahlil tadi, tangan pun bisa viral. Bagian yang ini teman-teman, bagian tangan dia yang ini loh. Berjalan 300 triliun. Ini kita. Pak, ntar Pak itu si keling. Saya ucapkan Bahlil. Keling. Tuh. Colek-colekan sama temannya yang botak Pak. Tuh, Pak. Aparat. Colek-colekan Pak, colek-colekan. Pak. Pak, saya mau. Inilah yang dimaksud tangan pun bisa viral, guys. Masa kalian nggak paham? Ketika suami lulus tes. Waduh. Olah, si Yasmin mana? Kembaran aku Yasmin. Dia nggak ada di sini. Adanya aku. Masalahnya apa? Aku sama dia kan sama aja. Lulus tes. Congratulations sayang, kamu lulus tesnya. Gak sia-sia selama ini aku percaya sama kamu. Telan bang. Ih, kalau tahu bang bukan lulus tes kok bang dibenet. Hampir aja. Padahal dia sudah memegang alat yang dimaksud, segel Cidori. Aduh, kakaknya nggak nengok kak. Padahal abang itu megang permen. Kita lihat wih gila cok, buka durian kayak buka semangka. Sayang banget ya masih mentah dibuka gitu guys. Buat apaan ini? Aduh masih mentah kalau ini. Buat apaan? Diiris-iris. Lah dirajang keripik. Wah, keripik durian, bro. Aku belum pernah merasakan keripik durian. Mungkin enak juga ya, guys, keripik durian. Wah, kayaknya ini wajib coba sih, guys. Kali aja memang beneran enak loh. Keripik tapi ada bau-bau durian gitu. Gak pernah kepikiran kayaknya di otak gue bikin keripik durian. Tapi kayaknya boleh-boleh juga nih dicoba guys. Ini sosok Francia Raisa, pendonor ginjal. Pendonor ginjal. Ginjal loh ya, bukan donor darah. Pendonor ginjal Selena Gomez, namun tak diundang ke pernikahannya. Hello. Anjir. Well, I can't believe I did my last post. That was very, very vulnerable for me. Yeah, dance was a trigger for a long time.
and I was Sabar Kak, sabar. Kami tahu perasaanmu. Ginjal loh guys. Udah donor ginjal pun nikahnya pun gak diundang guys. Oh my god. Ginjal guys. Oh my. Kalau aku minta balik kayak gini, keluarin ginjalku. Keluarin ginjalku. Aku minta balik, gak terima aku. Gak mau tahu aku. Keluarin. Tapi katanya tuh keluarin. Keluarin sekarang juga. Oh itu bukan kita ya guys. Viral kakek 70 tahun nikahi gadis pacitan dengan mahar 3 miliar. Ternyata cek palsu, sekarang mempelai pria kabur. Hah? Emang cek palsu anjir? Saudara Tarman, saya nikahkan Sela Arika binti Arif Supriyati kepada saudara yang walinya telah wakil kepada saya dengan mas kawin berupa alat sholat dan cek senilai 3 miliar rupiah. Saudara bayar tunai. Saya terima nikahnya Sela Arika binti Arif Supriyati dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Sah. Sayang ngapunten Nesa. Sing kabur sinten manten lanang. Gak bener dulu nih. Kemarin emang beneran palsu guys? Pripun ceritane niku? Penipuan cek seharga 3 miliar, senilai 3 miliar. Kabur. Sik kabur lanange wedok lanange. Mas rabine kapan? Mang setas FYP jare wong kabur nggawa sepeda mobil rentalan. Betul sekali. Ini loh di saya yang FYP. Oktarina kaburnya ndi? Ya mestine nggak tahu Kak, apakah pulang ke Wonogiri dan lain-lain. Makanya ayo kita viralkan mukanya. Gen engko ora kenek kayak ngerabi sampean ini kasihan. Ceweknya gimana? Sedih. Ceweknya kayak mana sedih? Ya sedih lah guys, baru dinikahin kok nanya mempelai wanitanya kayak mana? Seneng party mas. Ya udah pasti sedih lah. Baru dinikahin kalau bener ini kabur. Kalau bener, tapi gua kemarin kok nggak salah gua ya. Ada lihat videonya, katanya ceknya itu bener loh guys. Ini simpang siur sih beritanya guys. Kita nggak tahu bener atau enggak. Karena gua kalau ada nanti gua kasih selipan videonya. Itu kata mempelai prianya itu bener, ceknya 3 miliar itu bener gitu. Tapi gue nggak tahu tiba-tiba ini katanya ada yang katanya kabur dan bohong, cek 3 miliarnya itu palsu. Kalau emang bapak ini bohong, berarti dia cuma ngincer malam pertama. Aduh pak, aku gak habis pikir pak, kalau emang bapak beneran bohong. Tapi kalau pun memang beneran cek itu 3 miliar menjadi mahar, ya udah mempelai wanita ya. Kipas-kipas uang 3M mlebu metu minggat. Mlebu metu minggat, masuk keluar minggat. Nah minggat kabur, kalau itulah artinya guys. Coba kalau dari sisi kalian ini beneran nyata atau enggak guys? Coba kasih tahu gua dong biar kita paham, sama-sama paham nih. Karena di sini tuh jelas ya. Di sini tuh ceknya tuh 3 miliar. Ini bukan apa goreng-gorengan. Memang beritanya tuh bener. Yang lagi viral perempuan dari Pacitan ini dinikahi dengan mahar 3 miliar. Ada ceknya soalnya memang 3 miliar. Silahkan dulu. Cium tangan, tahan dulu. Makasih. Kalian tahu bapak ini nggak guys? Mungkin memang dia miliarder guys. Sawahnya ataupun sawitnya beratus ribu hektar mungkin ya kan. Kasih makan yang enak-enak mbak, sate, gulai, kambing, jeroan. Dari komentar ini kita belajar. Ini menaikkan gula, kolesterol, asam urat. Anjing. Makanan enak itu adalah yang paling anti dimakan oleh orang tua. Kenapa harus kita dikasih? Memang kesannya kayak baik gitu ya. Ngasih makanan yang enak. Itu penyakit. Segitu dulu video kita itu teman-teman. The best mental jiwa dan kalian sehat selalu nonton di air ini teman-teman. Guys, buat yang masih belum tahu, tempat top up the best mental jiwa adalah sejauh ini sabunpeoplestore.com. Terima kasih sudah nonton sampai di menit akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.